Halo semua, balik lagi di Healthy on Wheels. Saya Dr. Rocky. Hari video yang kemarin saya ngebahas tentang bagaimana cara turun 10 kilo dalam 1 bulan. Hari ini saya bakal ngebahas tentang bagaimana cara memulai carnivore diet atau diet yang saya coba sendiri ya teman-teman. Karena ada beberapa diet yang udah saya coba dan gagal, dan saya coba carnivore diet ternyata berhasil. Jadi saya akan sharing tentang bagaimana cara memulai carnivore diet. Jangan langsung memulai carnivore diet karena harus lihat dulu body mass index kalian atau BMI kalian. Kalian tinggal klik di Google, kalian cari hitung BMI ya. Kalau saya pilihnya di Halo Sehat kayak gini, kalian tinggal hitung. Kenapa saya pilih Halo Sehat? Karena ada lambangnya Kemenkes ya. Kalau Kemenkes kemungkinan besar ini valid ya. Nah, setelah lihat ini kalian bisa tahu kalian itu kurang berat badan, kelebihan berat badan, sehat, atau obesitas 1, obesitas 2. Setelah kalian lihat ternyata kalian obesitas 1 kayak kemarin saya dari bobot 73,3 ini obesitas 1 sampai jadi kayak gini, ini pas ya, sehat ya di BMI-nya. Kemarin saya kayak babi, agak gendut, 73 obesitas 1, sekarang sudah oke. Nah, cara memulainya yang pertama kita habis lihat BMI, kita tahu bobot kita berapa dan kita bisa buat target kita untuk jadi sehat itu berapa kilo sih. Nah, setelah kita punya target atau kita punya goal itu tadi, kita yang kedua adalah berjanji nih bakal konsisten. Kalau mau coba-coba sih nggak apa-apa ya, tapi jangan coba cuma 1 minggu, tapi cobalah selama 1 bulan. Kenapa? Karena kalian bakal tahu efisiensi diet ini. Sebenarnya ada banyak pilihan diet seperti ketogenic diet, atau juga kalian bisa makan sayuran, rumput, tanaman, herbal ya. Kayak itu saya nggak nyaranin karena menurut saya pribadi kurang enak makanannya Pak. Kalau carnivore diet ini, kenapa saya pilih ini dan saran ke kalian, karena carnivore diet ini makan enak dan bisa jadi kurus. Benefitnya apa sih carnivore diet yang saya rasain selama 1,5 bulan ini? Yang pertama ya jadi kurus ya. Nah, setelah kalian pilih untuk carnivore diet, kan banyak tuh pilihan diet, tapi kita pilih yang carnivore diet ya. Nah, cara memulainya gimana? Itu tadi, yang pertama kita harus punya goal dulu, yang kedua kita harus konsisten, dan yang ketiga adalah nasi, stop sayur, stop buah. Yang kita makan hanya animal based food atau makanan yang berbasis pada hewan. Contohnya apa? Yang paling sering saya makan adalah daging sapi. Setelah daging sapi, saya biasanya makan telur ayam, mau putihnya mau kuningnya nggak apa-apa, tetap saya makan semua. Terus yang kedua makanan saya adalah ayam. Nah, kenapa ayam? Karena kita nyari paling gampang dan paling murah kalau menurut saya. Ayam dimakan apanya aja Dok? Semua. Saya suka kulitnya, saya suka dagingnya, saya suka telurnya saya makan. Kalau jeroannya pribadi saya nggak suka ya, maksudnya jeroan ayam saya nggak seberapa suka. Kalau jeroan sapi nggak masalah, kayak babat atau apa ya, jeroannya saya lebih suka dari sapi. Yang ketiga makanan saya pribadi adalah udang, ikan, dan banyaklah yang dari laut atau ikan-ikanan yang nggak cuma dari laut. Ada yang dari ikan, semuanya dari air Pak, tapi mestinya air tawar, air laut nggak apa-apa, terserah. Yang penting ikan. Kenapa? Karena itu juga basisnya dari hewan. Dan saya stop semuanya dari tanaman termasuk padi ya, nasi. Kenapa? Karena mengandung karbohidrat. Nah, apa nih kok ngomongin karbohidrat? Nah, jadi kalau carnivore diet kita basicnya adalah zero karbo atau low carb diet. Jadi kita sudah nggak makan karbohidrat lagi. Kita ganti karbohidrat hanya dengan 2 makro, protein sama lemak. Kenapa kayak gitu? Karena karbohidrat sebenarnya nggak penting-penting amat kalau buat orang-orang yang carnivore diet ya. Kalau mau yang diet lainnya ya terserah. Kalau saya karbohidrat nggak penting-penting banget, karena tujuan saya awal mencoba carnivore diet ini jadi kurus. Setelah jadi kurus, setelah saya browsing lagi, carnivore diet ini manfaatnya banyak, termasuk di kesehatan, kulit, termasuk otot. Nah, jadi karena saya sudah mulai carnivore diet, saya jadi turun ke 60 kiloan, 58, 59, 60 lah. Hari ini mungkin 59, 60-an. Menurut saya harus tetap lanjut carnivore diet. Kenapa? Karena saya mau mencoba sekalian membentuk tubuh saya jadi yang kayak atletis gitu kan teman-teman. Jadi lebih keren buat dilihat buat cowok-cowok nih. Kalau cewek sih nggak perlu atletis ya, yang penting kurus aja kalian udah bagus. Kalau buat cewek-cewek sih nggak seberapa penting ya, maksudnya gendut aja cantik, apalagi kalian kurus pasti lebih cantik ya kan.
Kalau buat cowok ya lanjutin aja lah, kalau kalian udah mau mulai carnivore diet sekalian aja body recomposition. Waduh, jadi dari yang gemoy kayak babi nanti bisa jadi yang six pack mungkin ya. Nah, jadi saya terusin sekalian sampai six pack. Nanti kita bakal update terus. Yang penting kalau kalian mau carnivore diet, yang pertama jangan lupa punya goal dulu. Yang kedua, selain kalian punya goal, kalian harus konsisten. Yang ketiga adalah stop yang dari tanaman. Udah, itu aja. Dok, terus makanan kita apa dong? Makanan kita cuma ada dari hewan. Semuanya daging, ayam, ikan. Nah, kenapa kayak gitu? Kita cuma makan lauk doang. Karena itu makan lebih enak, Pak. Kenapa kok bisa lebih enak? Iya dong, lebih enak. Kalau saya punya ayam, saya punya nasi. Nah, suruh pilih salah satu, kalian pilih mana? Pilih ayam kan? Jadi makanan yang paling enak yang kita makan, tapi kita juga jadi kurus. Dan setelah ini bakal ada benefit-benefit yang saya tampilkan dari carnivore diet. Benefitnya apa? Benefitnya ada di berikut. Nah, setelah lihat benefit-benefit yang sudah saya rangkum tadi, teman-teman juga kalau sudah ngelakuin carnivore diet, badannya udah kurus, saran saya sih mau lanjut carnivore diet lagi, monggo. Kalau mau stop carnivore diet, ya monggo. Tapi tetap kalian pasti bakal gendut lagi kalau pola makan kalian tidak terjaga ya. Jadi saran saya tetap kurangin kalorinya. Kalau kalian tetap mau makan nasi, monggo. Kalau setelah kurus mau makan nasi lagi, monggo. Gendut lagi, gampang. Carnivore diet lagi kan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngelakuin carnivore diet, yang perlu kita tambahin adalah garam. Karena apa? Karena kita udah nggak makan nasi lagi. Nggak ada yang megangin air kita. Jadi kalau kita minum langsung keluar. Nah, garam ini ada fungsinya juga buat kita karena dia sebagai pengikat air. Nah, jadi kalau kita mau mulai carnivore diet, jangan lupa selain kita makan daging, minumnya air, kita juga makan pakai garam. Jadi dagingnya kasih garam, kayak buat steak itu kasih garam. Kalau ikan ayam kah, telur, biasanya telur tak kasih garam aja, nggak pakai bumbu lain. Tapi kalau ikan kayak cumi, udang itu saya pakai tetap bumbu. Kenapa? Karena saya biar nggak bosan dan nggak amis. Oke? Itu aja makanan saya. Jadi cukup sekian video dari saya. Mungkin ada salah-salah kata dikit ya, tapi nggak apa-apa. Ntar saya edit. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tetap bakal ngebahas tentang kesehatan dan ya mobil sama motor yang jelas. And now see you, goodbye.